Gus Sunyoto, pernyataan bahwa Hayang Semar merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam didasarkan pada catatan yang tertera pada kitab kuno Pramayoga dan Pustaka Raja Purwo, yang menurut silsilah Hayang Semar memposisikannya sebagai keturunan Nabi Adam yang ke-9. Agama leluhur Kapitayan telah mengenal adanya konsep tentang kemahatunggalan Tuhan yang berada pada dimensi alam berbeda dari manusia. Kapitayan didefinisikan sebagai agama yang memiliki keyakinan terhadap sesembahan utama kepada Hang Yang Toyo. Posisi Sang Hyang Toyo dimaknai sebagai sesuatu yang hampa, kosong, suwung, awang-awang. Toyo dimaknai absolut sehingga tidak dapat dipikirkan, dibayangkan, dan tidak dapat didekati oleh panca indera manusia. Leluhur Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Toya dalam ungkapan ten keno kinoyo ngopo, yang memiliki arti tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Praktek ibadah Kamitayan, puja bakti terhadap Hang Yang Tunggal dilengkapi dengan sesuatu yang memiliki makna tu atau to. Semisal tu, tumpeng, sesaji, tumpi, tua, arak, tukung, jenis ayam. Semuanya ditujukan untuk memohon hal-hal baik, sementara untuk persembahan kepada Sang Manikmoyo dilakukan peribadatan dan sesembahan khusus yang bisa dikenal dengan sebutan tumbal. Sementara ritual peribadatan terhadap Sang Hyang Toyo dilakukan melalui penyembahan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh satu tempat yang disebut sanggar, semacam langgar. Langgar ini mengilhami menyebut langgar sebagai tempat peribadatan sebagai umat muslim di berbagai pelosok, khusus di daerah Jawa. Hingga saat ini beberapa ritual atau sarana peribadatan peninggalan Kapitayan masih lestari dan menyatu dalam beberapa agama baru seperti sembahyang, puasa, upawasa, pitutur. Istilah pondok pesantren yang kini menyebar ke seluruh pelosok negara dan menjadi pusat transportasi keilmuan adalah konsep pendidikan keagamaan adopsi dari sistem pendidikan Kapitayan, santri, padepokan. Syekh Subakir merupakan seorang ulama wali songo periode pertama di bumi Nusantara. Dia dikirim Sultan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara. Konon, Syekh Subakir telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya itu dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Asia dan tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama ditemukan dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi mengalami kegagalan dan kebuntuan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh aliran kepercayaan turun-temurun, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Meskipun perkembangan, tapi ajaran Islam hanya dalam lingkupan skala kecil, tidak bisa berkembang secara luas karena penguasaan tanah Jawa kala itu tak mengizinkan agama lain masuk ke dan berkembang di wilayahnya. Konon kala itu Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin sangat jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa.
Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai setelah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Ketika itu dengan harapan dia bisa berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Berdasarkan babat tanah Jawa, sesampainya di wilayah Nusantara, Syekh Subagir yang menguasai ilmu gaib dapat menerawang makhluk halus itu, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu karena dihalangi para jin dan dedemit tanah Jawa. Bahkan para jin dan demit dan lembut tersebut bisa dirubah wujudnya menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subagir sudah membawa batu hitam dari Arab di Raja. Lalu batu dengan nama Raja Haji Kalocokro tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu puncak Gunung Tidar, Magelang, karena Gunung Tidar tersebut sangat dipercayai sebagai titik sentral atau bakunya tanah Jawa kala itu. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang tak biasa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api di mana-mana. Gunung bergemuruh tiada henti. Lembut, setan maupun siluman yang tinggal di sana melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak hingga karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun terpaksa mengungsi ke lautan. Sebagai jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subagir tersebut. Melihat hal itu, konon penguasa tanah Jawa yakni Sabdo Palon, raja penguasa jin setelah berusia 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik. Kemudian dia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subagir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam tersebut. Ulama kali itu menyatakan dia sengaja menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu supaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh para ulama. Urusan dari Khalifah Turki Utsmaniyah, penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan dari Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya mereka segera mengadu kesaktian. Pertempuran antara keduanya menjadi selama 40 hari 40 malam yang membuat tanah Jawa saat itu berguncang keras dengan cuaca badai kilatan yang besar. Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran kesaktian wali utusan Allah memang tak bisa dikalahkan begitu saja. Sabdo Palon mencaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat di budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sebagai dengan kitab yang diakui, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang demikian rupa. Syarat-syarat itu akhirnya disetujui Syekh Subagir agar dia menyebarkan ajaran Islam dengan tenang. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subagir juga membersihkan beberapa tempat akar di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan
untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin kala itu. Diceritakan Syekh Subagir membawa senjata pusaka berupa tombak Kyai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tempat di puncak Tidar sebagai penolak bala, dan benar tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lembut dan bangsa jin. Alhasil penunggu yang berdiam di Gunung Tidar kemudian lari tunggang-langgang meninggalkan Gunung Tidar. Bagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya Gunung Angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang beberapa melarikan diri ke alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih terjaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kyai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus karena keberhasilan menumbal tanah Jawa lalu menyebarkan Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi gencar. Nama Syekh Subagir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subagir dan untuk menjaga akidah umat Islam, tahun 1462 Masehi, Syekh Subagir pulang ke Persia. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali ke tauhid yang benar. Dan itu tugas utama Syekh Subagir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subagir wafat, posisinya diganti oleh Wali Songo lainnya yaitu Sunan Kalijogo dan lain-lain. Demikianlah sedikit mengenai sejarah Pulau Jawa yang kita ketahui. Dan kalau ada yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam Guru GMI.